Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan tentunya ibadah yang sangat istimewa karena Ramadan adalah penghulu dan pemimpin dari setiap bulan. Sayyidus Syuhur, yaitu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita, memperbanyak sedekah kita, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, dan mari kita peduli kepada sesama kita, dan insya-Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa sesudah ibadah puasa ini kita laksanakan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan Allah meridai amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dengan bersetubuh pada malam hari? Sah, bagus bersetubuhnya. Yang nggak bagus ketika dia tidak mandi junub. Mandi junub itu kewajibannya terjadi bukan karena puasa. Mandi junub itu kewajiban terjadi karena dia harus salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-65 tahun kedua, edisi Senin 4 April 2022, tepatnya di 3 Ramadan 1443 Hijriah ya pemirsa Pehtem. Tentu kita masih semangat dong karena masih awal puasa. Nah, kali ini Pehtem menyajikan tema yang sangat menarik ya, berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kita bahas masalah politik, tetapi ini berkaitan tentang tentu isu-isu Ramadan ya, dengan tema kita mandi junub di bulan Ramadan. Ini banyak nih permasalahan suami istri mungkin di pada masa Ramadan. Dengan narasumber kita Ustadz Akmal Afzal SHI. Beliau adalah seorang penceramah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik, apalagi di awal Ramadan ini. Tentu puasalah kamu akan sehat kata Allah. Alhamdulillah. Ini pertama ke Pehtem Ustadz ya. Udah kesekian kali, tapi dengan isu yang berbeda. Oh, dengan isu yang berbeda. Baik Ustadz, kita nge-Pehtem lagi, tapi ini kali ini kita tentang mandi junub di bulan Ramadan. Ini bagaimana nih Ustadz, tanggapan Ustadz tentang apakah sah orang berpuasa kalau seandainya mereka belum mandi junub? Ya, tentu yang perlu para hadirin ketahui bahwa dalam bulan suci Ramadan ibadah mahdah, ibadah hakiki, ibadah yang mengandung unsur pahala amat beragam. Maka Ramadan yang disebut dengan babur rahmah, babur maghfirah, dan babur itqu minan nar itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh setiap umat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah untuk berpuasa dengan harapan mendapat kompensasi takwa. Tapi puasa tidak boleh dipahami saim atau menahan nafsu makan, minum dan seterusnya saja. Tapi puasa harus dipahami menahan hawa nafsu, tapi juga menahan pikiran kita untuk menerobos dalam relung-relung hati orang yang menimbulkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan puasa tidak boleh menghentikan aktivitas biasa, termasuk aktivitas dalam berhubungan seorang suami dengan istrinya. Maka ketika ada pertanyaan, bagaimana persoalan orang berjunub di dalam bulan puasa? Sesuatu yang normatif. Selama dia berjunub itu efek dari hubungan
suami dengan istri, bukan laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan nikah, maka junub dia itu junub yang normal. Bahkan Mbak Mina yang paling menarik, di saat-saat ubudiyah di bulan Ramadan itu kita tingkatkan, hak batin suami atau istri terpenuhi. Itu lebih paripurna. Lebih baik atau lebih banyak pahala ya Ustaz. Benar ya. sekali. Tapi permasalahannya nih Ustaz, mandi junub itu setelah imsak atau setelah subuh. Nah, ini ilmu ya pemirsa PHTM harus yang kita ketahui. Saya mengutip Quran surat Al-Baqarah 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillal lakum lailatas siyam rifatu ila nithaikum hunna libasan lakum wa antum libathalahunna, hingga akhir surat Al-Baqarah 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur. Arti bercampur itu berhubungan suami dengan istri. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan datang malam. Tetapi janganlah campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Artinya surat Al-Baqarah 187 ini, halal kita melakukan hubungan suami istri di malam hari. Dilarang kita mengkonsumsi makanan pada siang hari, apalagi berhubungan mendekati istri pada siang hari. Berhubungan saja, jangan mendekati saja, jangan apalagi berhubungan. Ketika pada malam hari, malam itu harus dilihat dari jam berapa dikatakan malam. Kalau kita di Indonesia bahagian barat ini, tentu iftar kita, buka puasa, jam 7 kurang lebih. Jam 7, imsak kita adalah jam 5 kurang lebih. Antara jam 7 dengan jam 5, silakan campuri. Suami mencampuri istri atau istri mengambil inisiasi, terserah. Bagaimana dengan orang yang belum mandi junub? Selama dia sampaikan batas belum berakhir waktu salat subuh, maka dia dianggap masih sah puasanya. Misal salat subuh dimulai jam 5:10. Akan berakhir dengan keluar matahari. Matahari itu nampak matahari, terbit matahari, bukan terbit fajar, terbit matahari pada jam 6:15 atau 6:20 misalnya. Maka sebelum habis waktu subuh, dia masih diberi kesempatan untuk mandi junub. Tapi apabila dia berjunub hingga keluar matahari, maka dia tidak salat. Maka puasa dalam keadaan berjunub tidak dibenarkan. Nah, bagaimana kalau seandainya lupa? Nah, tentu orang berhubungan suami istri tidak ada yang karena lupa. Yang ada Kalau malas ya, lupa dia berjunub, mungkin sah-sah saja. Tapi kalau lupa dia berhubungan hingga lupa dia berjunub, ini keterlaluan ya. Nah, karena pekerjaan yang dilakukan hubungan suami istri ini pada jam-jam tengah malam, dia mentakhirkan mandi junubnya, sah, boleh. Oke, soalnya begini Ustaz, ya kan banyak nih yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Jadi setelah imsak nih, kemudian tidur kembali. Ini kebanyakan sih pada kaum laki-laki ya. Iya. Nah, setelah tidur kemudian lupa bangun untuk sholat, bahkan hampir 2 gitu. Dan yang perlu diingat begini, kita kan punya hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ketika hal yang membatalkan puasa itu tidak masuk
berjunub tidak masuk, maka yang bersangkutan bisa saja sah puasanya, tapi dia berkekalan dengan dosa. Contoh, ada 7 hal yang membatalkan puasa. Kita coba uraikan satu-satu dan coba interpretasi apakah ketika kita berjunub pada malam hari dan tidak sempat kita sempurnakan dengan taharah, dalam hal ini mandi junub sebelum terbit matahari, apakah itu akan berkekalan kita menjadi orang yang batal puasa? Nah, coba kita perhatikan. Satu dari orang yang batalkan puasa itu masuk sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Apakah itu makan, minum, merokok, dan seterusnya ke dalam rongga. Masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam dubur, kubur, dan sebagainya. Yang kedua, bersetubuh. Ini batal puasa bersetubuh. Bagaimana dengan bersetubuh pada malam hari? Sah, bagus bersetubuhnya. Yang nggak bagus ketika dia tidak mandi junub. Mandi junub itu kewajibannya terjadi bukan karena puasa. Mandi junub itu kewajiban terjadi karena dia harus salat subuh. Maka kalau dia nggak mandi junub, tentu nggak salat subuh. Salat subuhnya kan pasti tidak terjadi. Iya. Apa artinya? As-salatu fid din karra'si fil badani. Salat ini di dalam agama diilustrasikan oleh Rasul bagaikan kepala di antara anatomi tubuh kita. Berpuasa, tapi dia berjunub. Berkekalanlah dosa tidak salat subuh tadi. Puasa dia tidak batal. Kecuali batal puasa dia gara-gara dia bersetubuh setelah terbit fajar shadiq atau setelah terbit matahari. Nah ini. Yang ketiga, selain bersetubuh, muntah dengan sengaja. Muntah entah apa tulang yang nyangkut ya. Mbak Paju ungkut sore nyangkut tulang. Kemudian apa? Ikan bandeng. Udah. Kita kerok. Keluarlah apa yang kita makan dari tadi subuh. Maka muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya gara-gara melihat ada sesuatu yang jijik atau gara-gara kita nonton sesuatu mual kita muntah, itu nggak sengaja. Dan kalau di bus misalnya? Nggak sengaja. Kan nggak ada orang mau naik mobil rencana mau muntah kan? Sengaja dengan tidak sengaja kan pakai ya kan? Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Ini ada rencana bulan puasa, malam telat tarawihnya telat, kemudian lanjutkan dengan qiyamul lail, kemudian ada rencana tadarus, jam 2 siang tidur dengan istri, letak tangan salah. Makanya dalam bulan puasa tadi ayat Al-Baqarah 187 diminta kita untuk menghindari, menjauhi. Kenapa harus menjauhi? Karena kedekatan istri dengan suami pada siang bulan Ramadan itu syaitan itu pengaruhnya itu mulai dari mata, suara hingga bulu istri kita itu bisa menimbulkan energi. Tapi Ustadz, kalau misalnya di bulan Ramadan bukannya setan udah dibelenggu? Itu kan pemahaman hakikatnya diilustrasikan. Dibelenggu itu kita ini jangan lagi berteman dengan gaya setan dan mengikuti gaya setan. Kalau bagaimana dibelenggu kalau memang diri kita sendiri karena setan? Ya kan? Bentuk formalitasnya manusia. Pada hakikatnya karena perilaku kita. Maka keluar mani karena bersentuhan. Kan biasalah sambil tidur ini keluar. Berarti itu keluar dengan sengaja. Tapi kalau mimpi sendiri itu rahmat. Tapi romantis nih Tengku ya, suami istri pada saat Ramadan misalnya di siang harinya, tetapi tidak ada unsur nafsu. Nggak apa-apa. Tapi kalau keluar mani di bulan Ramadan gara-gara kita menyentuh atau bermain dengan istri kita walaupun kita nggak ada nafsu, intinya pada keluar. Bukan pada persoalan nafsunya. Tapi adakah ada orang ejakulasi, nafsunya belum terwujud, tapi itunya sudah
Nah, itu batal puasa. Nah, tapi ada juga kasus nih Tengku. Jadi misalnya ada suami nih nggak tahan nafsunya di siang hari. Bagaimana nih hukumnya kepada istri? Apakah wajib menolak atau seperti apakah? Harus, karena ini perintah haram. Seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya, ya, yang bersetubuh dengan istrinya, maka dia termasuk orang yang melakukan pelanggaran fatal. Pelanggaran fatalnya sesuai dengan mazhab kita Imam Syafi'i, dia wajib untuk qadha puasa kifarat. Fidyah atau kifarat? Kifarat. Fidyah itu untuk orang-orang yang Sakit. Kifarat. 60 hari harus berpuasa berturut-turut. Ini yang 30 hari ini aja dia tumbang, apalagi 60 hari. Makanya pesan saya lewat Pehtem ini berharap Ramadan suci itu jangan dinodai pada siang hari. Malamnya boleh, bukan maksudnya malam harus nodai, dekati istri pada malam hari. Makanya pesan saya para pemirsa, coba atur jadwal. Buka puasa di rumah maghrib, habis buka puasa dengan keluarga. Jangan buka puasa pun dengan tetangga, dengan mantan, dengan runi. Ini kan budaya-budaya yang tidak membentuk harmonisasi rumah tangga. Buka puasa di rumah. Setelah buka puasa bersama keluarga, ajak keluarga sholat tarawih. Mau sholat tarawih 8, maunya 20 yang lebih banyak. Setelah sholat tarawih, kalau memang kita sanggup bertadarus, lanjutkan tadarus di masjid, di musala. Kalau tidak, ajak keluarga bertadarus di rumah. Coba bayangkan, kalau jam 10 selesai sholat tarawih sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12 kita bertadarus dengan keluarga, jam 12 kita beristirahat sampai dengan jam setengah 5. Apakah waktu yang tersedia itu tidak cukup sisanya untuk keluarga? Saya yakin di dalam bulan Ramadan ini, aktivitas-aktivitas fisik akan berkurang pada siangnya. Tentu aktivitas-aktivitas fisik bisa kita gunakan pada waktu malamnya. Kenapa kita harus berpikir nafsu itu kita paksakan pada siang hari, sementara pada malam harinya itu bisa kita lakukan. Nah, maka hal yang membatalkan puasa adalah ketika seseorang melakukan hubungan Pada siang hari. pada siang hari. Tapi ini menarik ya pemirsa Pehtem ya. Ini mungkin khusus untuk laki-laki yang memang tidak bisa menahan nafsunya ketika mengajak hubungan suami istri misalnya di siang hari. Tapi persoalan ada nih Tengku yang misalnya laki-laki yang memang ada penyakit hiperseks. Apakah itu diringankan hukum untuk orang-orang yang ada gejala penyakit ini? Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa seseorang karena ada faktor hiperseks hingga membuat dia dilegalkan untuk melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Tapi kan dia lost control nih Ustaz. Nah, persoalan lost control itu nafsu dia, apakah disengaja atau tidak? Tapi hiper kan gejala penyakit Ustaz. Bukan sesuatu yang dianggap lupa. Makanya puasa itu idealnya mensterilkan satu karakter kita yang dominannya adalah syahwat kepada ibadat. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ramadan 1 bulan itu adalah filter atas amalan-amalan umat manusia selama 13 bulan, selama 11 bulan. Apakah dalam waktu 11 bulan itu tidak mampu? Apakah dalam waktu 1 bulan setelah 11 bulan kita jalani tidak mampu kita membuat diri kita fokus kepada ibadat? Kalaupun ada kebutuhan seks, itu lebih kita fokuskan pada malam hari. Sehingga ada rasionalitas dalam pandangan sosial bahwa hidup mereka normal. Dan ada pandangan yang lebih dari Tuhan sebagai Allah Azza wa Jalla, bahwa inilah ciri khas hamba yang bertakwa. Tapi kalau tidak bisa kita bedakan kehidupan kita, Ramadan dengan bukan Ramadan, sama saja perilaku kita. Bahkan orang-orang sebahagian tidak mengindahkan larangan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Puasa pun enggak. Kalau dia memang tidak puasa sama sekali, no comment. Tidak perlu kita bicarakan tentang mereka. Itu dosanya sudah dari sejak awal.
Sejak dia punya rencana tidak puasa, itu sudah berhimpun dosa besar kepada dia. Apalagi ada rencana, ini kita buka puasa untuk berhubungan, dosa. Maka pemirsa, para pendengar Pehtem, coba jadikan momen Ramadan yang Allah buka keran nilai-nilai positif dari segenap amalan kita, fokus kepada ibadah, meraih dan menggapai takwa. Kalau sudah sampai pada makam takwa, bukan nafsu yang mengendalikan kita, tapi sebaliknya, kita yang akan mengendalikan nafsu itu. Kalau manusia dalam hidup ini sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, disitulah makam kehormatannya itu diangkat. Lebih terhormat bukan hanya dari hewan setan, tapi lebih terhormat dari malaikat. Karena janji Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Allah ciptakan manusia itu sesempurna ciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita ini mencari posisi-posisi hina, tidak terhormat karena perilaku kita. Maka Ramadan yang mewajibkan kita pada 1 bulan ini untuk berpuasa harus mampu dijadikan sebagai media untuk mengendali nafsu. Maka kalau pesan saya, ya sebelum Ramadan terjadi, ya jika ingin menunaikan haknya, masih ada nanti malam. Oke. Itu tadi yang keempat. Yang kelima apa Ustaz yang membatalkan? Yang kelima adalah haid, nifas, yang itu milik domestiknya perempuan. Laki-laki tidak. Begitu dia berpuasa, tiba-tiba 2, 3, 4, 5 Ramadan, naik bendera mereka. Atau mereka melahirkan. Pada saat haid nifas itu, puasa mereka batal. Tidak boleh dipaksakan. Yang keenam, hilang akal, gila atau pingsan. Entah karena lapar sekali, kambuh lambung. Waktu kambuh lambung itu, apa istilahnya? Kalau orang sudah berat kali lambung itu ada kayak terimajinasi hilang dunia ini. Lambung tingkat akut. Lambung tingkat akut. Maka orang yang hingga pingsan atau gila tanpa lagi mengingat diri, itu batal puasa. Untuk orang itu boleh berbuka. Yang keenam, murtad. Puasa. Gob yang keleh puasa je, yang hebat tak je. Itu murtad. Murtad artinya Keluar dari agama. Posisi murtad, apakah itu murtad secara syariat langsung atau murtad hatinya, tergantung klarifikasi kita. Untuk apa kamu ngomong seperti itu? Pak Tuhan. Kalau dia udah terus nambah, berarti kualitas murtad dia itu bukan hanya di mulut, tapi telah ada di hatinya. Orang murtad yang tidak lagi mengakui perintah Allah dengan salat, puasa, zakat, haji, tidak mereka yakini menjadi perintah Allah, maka murtad. Orang murtad itu tidak sah lagi puasanya. Masalah dia terus puasa itu hak dia. Nah, orang-orang yang seperti ini perlu dibekali bahwa dalam bulan puasa, pertama mengendali nafsu. Nafsu makan minum adalah agenda utama, tapi nafsu hati ya. Nafsu ingin ngomong orang dan nafsu syahwat. Maka saya berharap sekali para pendengar gadget ini, handphone, di dalam bulan suci Ramadan sebaiknya dicuci atau di-reinstall. Pertama, yang gemar dengan game online, judi online, pornografi. Bersihkan handphone untuk 1 bulan ini. Saya tidak mengatakan bahwa sampai 1 tahun ke depan. Yang 1 bulan ini untuk menghantarkan puasa kita itu bermutu. Karena itu hadis Rasulullah. Kam min sa'imin laisa lahum min thiyamihim ila ju'wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapat imbalan apapun kompensasi akhirat dari Allah, kecuali ia hanya memperoleh haus atau
lapar dan dahaga. Kenapa? Puasa ritualnya menahan makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi dia tidak berpuasa batinnya. Dia tidak berpuasa matanya. Hai punyan, ku pula le puasa tengah hukalon ni artis Korea. Apakah melalaikan puasa supaya puasa kita sanggup menahan lapar sampai terbenam mentari, terus melalaikan mata dengan ingatan kita kepada sesuatu yang berdosa? Salah. Tapi puasa tidak batal, tapi pahala yang tidak ada ya Ustadz ya? Pahala puasanya kosong. Kendati pun secara syara' puasanya sampai. Apakah itu yang kita inginkan? Lelah. Dari sejak terbit fajar hingga terbenam mentari kita menahan hawa nafsu makan dan minum. Ternyata waktu selesai buka puasa, kamu nggak dapat apa-apa, kata Allah. Kenapa? Telingamu, matamu, mulutmu, bahkan hatimu tidak sedang mengingatku. Tapi bagaimana nih Ustaz, kan nih banyak ya, mungkin selain menahan nafsu, tetapi banyak juga nih alasan, misalnya pemirsa PHTM yang di rumah misalnya, daripada lon kalian maksiat misalnya, daripada jalan-jalan keluar, lebih get lon bengah truk usuputnya kiban lo yang dengku. Tidur juga bukan tindakan terpuji, walaupun tidur itu lebih baik daripada ngerumpi. Tapi apakah dengan puasa itu kita harus silent? Kita harus pasif. Puasalah kamu akan sehat. Ini kan persoalan kualitas keyakinan kita bahwa yang tidak kita makan tuh kan cuma siang kan? Iya. Kalau mindset kita itu mindset bahwa kan cuma menahan makan dari jam 5:30 ke jam 7 sore. Mindset kita itu mindset hanya nggak makan siang 1 kali, nggak terasa berat. Apalagi kalau puasa itu dijadikan sebagai motivasi. Motivasi apa? Motivasi takharub ilallah. Aku berharap, ya Allah, puasaku ini mampu mengendali hawa nafsuku yang berapi-api. Ada, cuma kan nggak ada terekspos. Ada rumah tangga yang broken home karena satu terlalu bernafsu, satu terlalu dingin. Baik. Ada yang macam-macam lah perilaku-perilaku nafsu yang aneh-aneh. Ramadan ini harus dijadikan sebagai momen. Nah, bagaimana dengan pilihan? Aku daripada menonton, daripada mendengar, daripada bergaul, aku pilih. Pilihan tidur itu juga tidak bijak. Pilihlah waktu tidur yang tepat, tapi sisanya gunakan untuk beraktivitas. Apakah aktivitas kita sebagai PNS, ASN, sebagai wira swasta, sebagai pekerja keras? Tidak ada alasan dengan puasa itu kita perbanyak tidur. Baik, Ustadz, ini kembali ke mandi junub. Untuk pertanyaan terakhir mungkin, bagaimana nih tata cara mandi junub dan niatnya? Niat mandi junub, nawaitu ghuslar li raf'il hadasil akhbari minal junubi lillahi ta'ala. Aku niat mandi junub jika tidak bisa bahasa Arab. Dengan sengaja aku niat mandi junub mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Aceh pun boleh. Nyo niat lon untuk mano junub mengangkat hadas besar, parzu atih lon karena Allah Ta'ala. Mandi, kalau dimulai dari atas, pastikan mandi junub kita itu sebelum terbit matahari, sebelum habis waktu salat subuh. Untuk apa? Untuk sempat kita salat subuh. Dalam proses mandi seperti biasa. Bagaimana seperti biasa? Pastikan air yang membasahi tubuh-tubuh kita itu menyentuh segenap pori-pori yang ada di badan kita. Nggak bisa karena alasan ini mandi masih jam 5 udah mandi, terus mandinya asal-asalan seperti perempuan pakai make up ambil wudhu.
Kenapa kayak gini aja? Supaya jangan sampai make up yang sudah mereka tempel beberapa inci itu hilang. Perilaku yang tidak berilmu. Dia pikir berwudu itu untuk membasah-basah. Padahal wudhu itu menyampaikan air ke dalam kulit muka dan kulit anggota tubuh kita hingga sampai kepada pori-pori. Mandi junub begitu juga. Baik. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk closing statement apa yang ingin Ustadz sampaikan ke pemirsa PTM di rumah terkait tentang pentingnya mandi junub dan juga bagi laki-laki untuk menahan nafsu di bulan suci Ramadan. Pertama, lakukan sesuatu karena ilmu. Maka belajar. Jangan ibadah yang begitu all odds tapi sia-sia. Manya bahasa Aceh, tulak tung, tinggai tem, angin put, raga preh. Ini ibadah 1 bulan Ramadan ini jangan karena ketidaktahuan. Tidak ada alasan mengatakan bahwa kami tidak tahu fasilitas nih handphone. Begitu kita tekan hal-hal yang membatalkan puasa, begitu kita tekan bagaimana hukum mandi junub, maka tidak ada alasan ketika ia melakukan sesuatu itu karena tidak berilmu. Tapi dia lakukan sesuatu itu karena ia paksakan diri dia untuk tidak mengetahui, itu hukumnya dosa besar. Maka dalam bulan puasa ini, pemirsa, berharaplah untuk berpuasa karena Allah dan jadikan momen Ramadan ini untuk mensterilkan nafsu, baik nafsu syahwat kita maupun nafsu batin kita. Nafsu batin yang kadang-kadang ingin menjadi orang hebat dengan 1001 macam cara, ingin menjadi orang terkenal hingga kita rendahkan harkat martabat kita. Ini kan macam kan? Ya, ini ingin viral. Kita buat macam-macam perilaku. Seperti yang viral beberapa saat ini di Aceh terjadi, ada orang ulang tahun tapi perilaku cara ulang tahunnya itu bukan kultur kita. Itu kan juga nafsu. Dan ada orang ingin merebut kekuasaan hingga harus membeli kekuasaan itu walaupun dengan cara-cara tidak terhormat. Itu juga nafsu. Maka jadikan Ramadan yang indah di tahun 2022 ini sebagai momen untuk menggapai takwa dan momen kita memperbaiki diri kita. Yang paling penting adalah memperbaiki nafsu kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Akmal Ya, sudah sama-sama. sharing nih ke pemirsa PTM di rumah. Sangat menarik ya pemirsa PTM, hanya saja waktu kita sangat terbatas. Baik pemirsa PTM, jangan lupa like and share, subscribe juga video kita dan tonton terus podcast PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 2 siang. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.